Hai kawan-kawan semua, bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan coba kupas sedikit tentang isu-isu yang berkembang saat ini. Dan ini sangat berkaitan sekali dengan naskah-naskah pada masa lalu. Naskah yang ada di hadapan teman-teman saat ini adalah naskah kedokteran ya. Naskah ini ditemukan di Sumatera. Jadi teman-teman, ternyata nenek moyang kita dulu gitu ya, sudah paham tentang pengobatan dan sudah melek tentang kesehatan. Mungkin ini dipengaruhi oleh eh, apa masyarakat kita yang memang sudah berinteraksi dengan dunia luar. Pada era itu misalkan ya, dengan adanya ibadah haji ya di dalam ajaran Islam, itu masyarakat-masyarakat lokal sudah belajar banyak sekali tentang kitab-kitab yang berisi tentang pengobatan begitu. Menariknya, naskah ini ditemukan di Sumatera, di daerah Sumatera. Adapun detailnya sengaja saya tidak kemukakan gitu ya. Naskah ini sudah selesai didigitalisasi, sudah selesai diperbaiki. Nah, ini adalah kondisi di mana naskah saat itu ditemukan. Eh, Naskah ini adalah naskah cetak yang disadur dari beberapa banyak naskah ya, kemudian dijadikan satu, atau mungkin biasa dikenal dengan bunga rampai ya, kumpulan beberapa permasalahan. Misalnya di bab awal itu dibahas misalkan bagaimana sudut pandang agama dalam memahami tentang kesehatan. Kemudian pada sebagian bab dibahas tentang apa-apa saja yang bisa digunakan dari tumbuh-tumbuhan ya, misalkan kunyit, jahe, dan beberapa misalkan dari hewan gitu ya. Misalkan kata, misalkan ada banyak jenisnya, telur dan seterusnya. Nah, itu dibahas tuntas di dalam kitab ini begitu. Eh, Menarik lagi di lain hal, misalkan pada naskah ini pada masanya digunakan oleh dukun. Nah, istilah dukun ini mungkin saat ini konotasinya sedikit kurang baik ya, tapi pada masa itu dukun itu adalah orang yang memang paham akan atau ahli di bidang kesehatan begitu. Kalau kita misalkan buka KBBI misalkan ya, di KBBI itu adalah orang yang dijelaskan di KBBI itu adalah orang yang mengerti tentang kesehatan, yang membantu orang-orang sakit begitu. Bisa dicek di KBBI. Naskah ini juga berisi tentang tata caranya, bagaimana kita meracik gitu ya, bagaimana meraciknya, bagaimana melakukannya. Luar biasa sekali pada masa itu. Beberapa ulama ya, ulama itu kan orang yang memang ahli juga di bidangnya begitu. Ada yang menarik lagi di sisi lain, ternyata naskah-naskah seperti ini di Nusantara gitu ya, banyak ditolak oleh beberapa ulama-ulama konservatif gitu ya, karena dianggap menyimpang dari ajaran agama begitu, mungkin dianggap syirik begitu. Ini sebenarnya tidak ada masalah, ini hanya sudut pandang saja, sudut pandang beberapa ulama yang memperdebatkan tentang naskah-naskah seperti ini. Sebagai penggiat naskah, tentu kami tidak melihat hal itu ya, tidak perlu memandang hal itu lagi, karena apapun itu ini adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang memang perlu dijaga. Inilah identitas kita begitu, identitas bangsa Indonesia yang memang pada masanya sudah melek ilmu pengetahuan.
Bisa dibayangkan betapa sulitnya ya belajar hal-hal seperti ini. Memang pada waktu itu akses semua serba terbatas. Keamanan tidak seperti hari ini begitu. Pada masa itu tidak semua masyarakat dapat sekolah, tidak semua masyarakat dapat berguru dengan guru yang memang tidak banyak begitu. Bahkan hal-hal seperti ini kan ditemukan atau bisa didapat dari luar begitu. Misalnya hari itu ya Mekah adalah sebagai pusat, Saudi Arabia ya adalah sebagai pusat bertemunya gitu manusia gitu, umat Muslim di dunia. Jadi di sanalah pusat tukar informasi begitu. Selain beribadah, rata-rata masyarakat Indonesia pada masa itu ketika pergi ke Mekah begitu, itu juga menuntut ilmu, saling tukar pikiran dengan bangsa-bangsa lain begitu. Bagi teman-teman semua yang dapat membaca aksara ini dan mengerti lebih banyak tentang kitab ini, silahkan berkomentar pada kolom di bawah. Next, stop jual beli benda pusaka, karena itu adalah warisan nenek moyang kita. Nenek moyang kita mewarisi warisan-warisannya tidak untuk dijual. Mari sama-sama kita menghargai apa yang sudah diwariskan kepada kita. Bagi teman-teman dimanapun Anda berada, jika menemukan benda-benda pusaka, baik itu berbentuk tulisan, berbentuk apapun saja, jika teman-teman tidak dapat merawat dan mengurusnya lagi, jangan sekali-kali tergiur dengan tawaran-tawaran dari pihak manapun untuk dijual belikan.